Hai people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, jadi kali ini di sini kita mau ngapain nih Kak? Nah, jadi kita di sini mau buat video guna untuk memenuhi mata kuliah kriminologi dan viktimologi Fakultas Hukum Universitas Jana Badra yang diampu oleh Ibu Harmati SMH. Oke, langsung aja sebelum ke pembahasan, kita alangkah baiknya itu kenalan dulu nggak sih? Oke, biar pada tahu. Tak kenal maka? Tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Wulandari, NIM 201100031. Dan saya Herlanda Nur Rahmawati dan 201110070. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang kriminologi, tapi yang lebih spesifiknya ke teori-teori kriminologi. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita mau lanjut ke pengertian kriminologi. Nah, menurut kamu, aku mau tanya nih, menurut kamu pengertian kriminologi itu apa sih? Sependek pengetahuan aku nih ya, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dan mengapa sih seseorang itu melakukan suatu kejahatan tindak pidana? Apa sih kriminologi itu? Nah, sekarang masuk ke pengertian kriminologi. Pengertian kriminologi itu terbagi dua macam. Untuk yang pertama, secara etimologis, dan yang kedua, secara luas. Untuk yang secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu krim dan logos, yang artinya kejahatan dan ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi itu berarti ilmu tentang kejahatan. Dan untuk yang secara luas, terdapat tiga macam, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan sebab akibat, dan pendekatan normatif. Dan untuk yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai pendekatan deskriptif dulu. Nah, untuk pendekatan deskriptif, yaitu dengan cara observasi atau pengamatan tentang bentuk tingkah laku kejahatan, cara kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan, pada waktu dan tempat yang berbeda. Dan untuk yang terakhir, ciri-ciri khas pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu, untuk pendekatan sebab akibat, kriminologi berdasarkan hubungan sebab akibat. Umpamanya ada fakta kriminal nih, maka kriminologi bertugas untuk mencari jawaban mengapa kejahatan bisa terjadi gitu, atau dengan kata lain etiologi kriminal. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang pendekatan normatif, yaitu kriminologi itu sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan jawaban tentang kejahatan berdasarkan yang pertama, fakta, sebab akibat, dan kemungkinan lain yang bersifat individual atau ideografik disiplin, serta kasus-kasus yang bersifat umum dengan mengungkapkan fakta-fakta hukum secara ilmiah atau bisa disebut juga nomotetik disiplin. Jadi seperti itu. Selanjutnya, mazhab Italian. Ahli penyelidikan dalam mazhab Italian yang terkenal adalah Dr. Lombroso. Jadi, Dr. Lombroso itu adalah seorang mahuguru di sebuah university di Turin, Italia, dalam ilmu kedokteran kehakiman dan psikiatri. Beliau juga menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia dan telah menyelidiki serta mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang yang diberi hukuman nih. Nah, dari penyelidikan beliau itu dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat dari semenjak dia lahir. Dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Dan semua itu dapat dilihat dari yang pertama, keadaan fisiknya. Contohnya seperti kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Kemudian mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Rahang yang menonjol ke depan, lubang hidung yang terlalu besar, serta rambut keriting.
Nah, terlihat juga nih dalam keadaan psikis atau kejiwaannya, yaitu tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan, kemudian perasaan sakit itu kurang, jika dipukul jadi seperti tidak terasa mungkin ya, kemudian terdapat gila hias, kejam, tak tahu agama, tak berperi kemanusiaan. Dan dapat dilihat juga dari tabiatnya, seperti suka mentato, suka minuman keras, main judi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk selanjutnya, memasuki pada macam-macam mazhab, teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, atau bisa disebut juga sosiokultural atau sosiokriminal. Dan untuk teori tersebut, terdapat beberapa teori nih. Nah, di sini ada teori asosiasi diferensial nih. Menurut Edwin Sutherland, yaitu teori asosiasi diferensial itu menghipotesiskan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Nah, teori Sutherland ini mengenai kejahatan itu menjelaskan bahwa perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya yang dipelajari, dan perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Selain itu, juga mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan. Teori yang kedua adalah teori tegang atau strength. Nah, penemu teori ini adalah Robert Kimerton. Kalau yang sebelumnya itu kan tadi Sutherland ya. Kalau yang sekarang Robert Kimerton, yang mana ia menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Namun, karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadi ketegangan atau strength. Ketegangan itu bersumber dari 4 faktor, yaitu gagalnya mencapai tujuan yang bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri, dan hadirnya stimulus negatif, serta adanya perbedaan antara ekspektasi dan juga harapan. Sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui cara yang ilegal. Nah, selain teori-teori yang sudah kita sebutin tadi, ini ada teori tambahan nih, ada beberapa teori tambahan. Di antaranya, teori kontrol sosial, teori label, serta teori psikoanalitik. Nah, sekarang aku mau bahas yang teori kontrol sosial nih. Jadi, teori kontrol sosial itu, landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang patuh pada hukum. Kenapa seperti itu? Nah, karena terdapat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku. Nah, mengenai perilaku itu terdapat beberapa, yaitu untuk yang pertama itu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, serta kepercayaan. Jadi seperti itu mengenai teori kontrol sosial. Nah, sekarang lanjut ke teori label. Nah, landasannya ini berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma. Jadi bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian norma atau pemberian label oleh penguasa sosial untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Jadi aku mau sedikit menambahkan nih teman-teman. Jadi ada namanya teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. I don't know, I'm sorry kalau misalnya salah mengejanya. Jadi menurut Freud ini, tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bawah sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi wujud tingkah laku, termasuk perilaku artistik. Nah, dorongan-dorongan itu bersumber pada kepribadian-kepribadian yang dibawa sejak lahir. Dari kepribadian lainnya, ego dan superego membentuk melengkapi struktur kepribadian. Nah, kepribadian manusia ini kemudian dipahami sebagai interaksi dinamis antara ego dan superego tadi.
dengan ego yang menjadi komando untuk menjaga keseimbangan strukturnya. Jadi ego dan superego itu harus seimbang teman-teman. Jadi harus balance. Jadi gitu teman-teman. Ya, udah di penghujung video aja nih. Iya nih. Jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita kali ini tentang kriminologi. Dan cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.